Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmanida dari SD Negeri 4 Muara Batu, calon guru penggerak Aceh Utara Angkatan Pertama. Saya akan membacakan tentang kesepakatan kelas. Sebagaimana kita ketahui bahwa guru merupakan suatu profesi yang sangat menarik sekaligus penuh tantangan. Karena tugasnya tidak hanya mengajar, namun juga mendidik yang tidak saja harus dilakukan secara profesional, namun juga harus dengan ketulusan. Dan satu hal lagi, profesi guru berhadapan langsung dengan generasi muda calon penerus negeri ini. Keterlibatan langsung guru pada pembentukan karakter generasi muda tidak bisa diabaikan. Salah satu hal yang harus dikuasai dengan baik oleh seorang guru adalah teknik pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang baik akan memaksimalkan fungsi guru sebagai pengajar maupun pendidik, yang nantinya juga akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap siswa secara langsung, dan juga bisa menjadi salah satu sarana dalam pengembangan karakter. Selama ini, belum banyak guru yang mencoba untuk melibatkan siswa dalam pengelolaan kelas. Padahal hasilnya bisa luar biasa, di mana pada akhirnya terbentuk suatu community control di dalam kelas. Apabila guru melibatkan siswa secara langsung, mereka akan merasa dihargai dan diakomodasi kepentingannya. Setiap guru, baik guru mata pelajaran maupun wali kelas, bisa menerapkan hal ini di kelas yang dipegangnya. Hanya perlu penyesuaian sedikit tergantung pada apa yang ingin guru sampaikan untuk memotivasi anak didiknya. Pada prinsipnya, guru harus bisa membuat kesepakatan dengan siswa, dan siswa bisa menyadari bahwa kesepakatan itu dibutuhkan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Dengan membuat kesepakatan belajar, maka siswa akan merasa dilibatkan dalam pembelajaran, merasa lebih dipahami, lebih bertanggung jawab, dan menumbuhkan karakter positif. Dalam membangun kesepakatan kelas, maka yang menjadi dasar pemikiran adalah dialog yang diarahkan pada kebutuhan murid, sehingga murid tidak diabaikan dalam pembuatan kesepakatan itu. Murid juga harus dapat memahami tujuan pembuatan kesepakatan kelas dan poin-poin kesepakatan kelas. Murid diajak untuk berdiskusi kesepakatan macam apa saja yang hendak diterapkan dan menggali pemahaman mereka. Mengapa kesepakatan itu dibuat dan apa akibatnya apabila kesepakatan itu dilanggar? Dari pemahaman akan akibat pelanggaran, maka murid diharapkan dapat menjaga diri untuk berperilaku sesuai dengan kesepakatan di kelas. Kesepakatan adalah cara yang efektif untuk mencegah berbagai masalah disiplin. Kesepakatan perlu diterapkan dalam berbagai situasi dan latar belakang. Dalam membuat kesepakatan kelas dibutuhkan keterlibatan antara guru dan murid untuk saling menyepakati bagaimana kondisi kelas yang kondusif. Program ini akan memandu peserta dalam merancang langkah-langkah kesepakatan kelas dengan harapan siswa akan menjalankan secara konsisten hal-hal yang telah disepakati dan merefleksikan dengan penuh keterbukaan. Urutan yang harus dilakukan dalam membuat kesepakatan diantaranya adakan pertemuan kelas di awal tahun pelajaran untuk mendiskusikan peraturan, kemudian bagikan kertas dan minta masing-masing kepada siswa untuk menuliskan peraturan yang harus diikuti semua orang. Kumpulkan kertas dan kemudian bacakan satu persatu aturan yang diusulkan oleh mereka, serta catat dan diskusikan mana yang sekiranya perlu dipakai dan mana yang tidak, mana yang disepakati dan mana yang tidak disepakati. Setelah usulan dari siswa dirangkum, berilah pemahaman kepada mereka bahwa kita sebagai guru juga mempunyai hak untuk memberikan usulan, namanya juga kesepakatan bersama. Nah, tambahkanlah beberapa hal yang belum terakomodasi di dalam kesepakatan kelas. Panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas adalah melibatkan semua pihak. Yang pertama, kelebihan dari kesepakatan adalah sifat kepemilikannya. Saat semua pihak terlibat, tanggung jawab didorong dari dalam diri.
Pastikan siswa memahami tujuan dibuatnya kesepakatan, yaitu panduan berperilaku baik dalam keseharian. Izinkan semua siswa untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan yang ingin dicapai untuk membuat nyaman selama belajar di kelas. Kedua, kesepakatan kelas dipahami oleh semua pihak. Pastikan semua pihak mendapatkan kesempatan untuk merespon dan berperan aktif dalam pembuatan kesepakatan. Hindari pembuatan kesepakatan sekedar untuk mendapatkan persetujuan. Ketiga, bertanyalah harapan tentang kelas yang diinginkan. Misalnya, seperti apa kelas impian yang kalian harapkan? Bagaimana keadaan teman yang kalian inginkan? Dan bagaimana guru yang kalian harapkan? Ceritakanlah kelas impian kalian. Bisa juga kita menanyakan, menurut kalian, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan dengan memberikan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan. Kemudian, lakukanlah diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Kesepakatan kelas memuat nilai yang dianggap penting. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan. Pastikan bahwa semua daftar kesepakatan diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambah tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Kemudian buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui bersama. Kesepakatan kelas dapat berupa panduan tingkah laku yang berisi kata-kata positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalanlah hati-hati. Atau jangan berantem, jangan membuli teman. Ubahlah menjadi kata, kami murid yang saling menyayangi. Hindari kata jangan dan hindarilah kata dilarang. Agar mudah diingat dan efektif dalam pelaksanaannya, kesepakatan dibuat singkat untuk menciptakan rasa memiliki. Berilah waktu bagi siswa untuk menandatangani atau memberi nama atau tanda pada poster kesepakatan. Lakukan refleksi dan evaluasi berkala secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan kepada siswa terkait penerapan aturan kesepakatan. Apakah ada hal yang perlu diperbaiki? Namun, yang perlu disadari bahwa membangun suatu komunitas belajar yang kondusif tidaklah bisa diwujudkan dalam waktu yang singkat. Memerlukan waktu, usaha, dan tenaga. Pastikan bahwa kita sebagai guru tetap konsisten setiap saat dalam menjaga komitmen dan kesepakatan itu tetap ditegakkan. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan, seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup.